Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat fadilah, para alim, bil akhas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Nur, Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita dipertemukan oleh Allah di masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dan kewajiban kita untuk terus belajar, khususnya mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian kali ini dengan bersama mengaji, membaca Quran surah Al-Humazah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama mengkaji Quran surah Al-Humazah ini ayat 1 sampai ayat 3 insyaallah. Di mana pada ayat ini Allah mengecam celaka bagi setiap orang, semua orang yang suka menghina dan mengumpat. Satu di antara orang biasa menghina, merendahkan orang lain adalah kalau orang itu memiliki harta yang berlebih. Orang kaya itu kalau tidak didasari dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, itu punya kecenderungan dia akan menghina saudaranya. Jadi faktor yang disebutkan pada ayat ini, kekayaan itu bisa membuat orang itu memandang rendah orang lain karena dia merasa hebat. Sehingga pada saat merasa hebat, di saat itu juga ada sifat takabbur, sifat sombong, di mana orang lain itu dianggap rendah dan hina. Akhirnya yang keluar dari mulutnya adalah umpatan yang tampak dari isyarat-isyarat tubuhnya adalah hinaan. Dia biasa menghina dengan lisan dan isyarat dari tubuhnya. Itu makna dari wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Kenapa orang seperti itu bisa menghina orang lain? Karena ia mengira bahwa hartanya yang dikumpulkan itu akan kekal. Mengira bahwa ia
mampu untuk mengekalkan hartanya sehingga tetap dalam keadaan kaya. Padahal yang pasti saat dia meninggal dunia, hartanya tidak ikut serta. Yang ikut adalah amalnya, kan begitu. Atau bahkan sudah banyak ya, terjadi di sekitar kita, banyak orang kaya tapi hartanya habis sebelum dia meninggal. Dan banyak juga orang kaya mungkin ketika masih hidupnya hartanya masih ada, masih banyak, tapi kemudian oleh generasi berikutnya, oleh anak-anaknya hartanya habis. Tapi yang pasti bahwa harta sebanyak apapun yang dimiliki tidak akan dibawa serta ketika mati. Dan tidak ada manfaatnya ketika harta itu tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah yang disebut dengan ancaman Allah kepada orang yang hanya menumpuk kekayaan tapi tidak mampu menggunakan kekayaan itu dengan sebaik mungkin sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala memberinya kekayaan itu. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, pada bagian kedua kajian surah Al-Humazah ini menegaskan tentang siksa yang akan diterima oleh orang yang kaya, di mana kemungkinan dari kekayaan yang diperoleh tidak didasarkan kepada cara-cara yang dibenarkan oleh Allah, caranya salah, caranya keliru, caranya haram, dan lebih-lebih kemudian hartanya digunakan tidak untuk sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Baik cara memperolehnya maupun cara mentasarrufnya diancam oleh Allah pada ayat yang keempat ini dan seterusnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla la yumbadanna fil khutama. Jadi tidak demikian, tidak benar. Jadi ketika ada kata kalla ini sungguhnya Allah ingin mengingatkan kita. Kalla ini banyak maknanya. Bisa menafikan, tidak benar itu. Jadi tidak benar ada anggapan bahwa orang itu ketika ia menumpuk hartanya, menghitung-hitung hartanya, ia mengira hartanya itu akan kekal selamanya. Tidak benar itu. Atau bisa dimaknai hati-hatilah, waspadalah. Artinya semacam ancaman dari Allah ketika ada perilaku seperti demikian. Waspada, hati-hati. Ini karena Allah begitu sayangnya kepada kita umat manusia ini. Ketika kita begitu mencintai dunia, kadang melampaui batas. Cinta kita dunia, kadang malah justru kita melalaikan kepada bagaimana kita hidup bahagia nanti di akhirat kelak. Hati-hati, waspada, itu kalla. Nah, kalla ini sungguhnya adalah kalau merupakan ciri ya, karakteristik dari ayat-ayat Makkiyah. Kalau panjenengan baca ayat ada kalla, itu tanda dari ayat Makkiyah. Kalla. Pada ayat At-Takasur malah 3 kali disebut dengan kata kalla. Tidak benar itu. Jangan begitu. Hati-hatilah. Allah seakan-akan ingin mengingatkan kita seperti itu. La yumbadanna fil khutamah. Jadi kalau masih tetap tidak mengubah perilakunya, suka mengejek, kemudian menumpuk harta, menghitung harta, seakan-akan hartanya tidak akan habis, tidak akan dimusnahkan oleh Allah, seakan-akan hartanya bisa menolong dia, la yumbadanna fil khutamah. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Jadi ancaman bagi orang yang punya harta tapi justru malah dia sombong dengan hartanya. Pasti Allah menyebutkan pasti dia akan dilemparkan ke neraka khutamah. Ada 2 huruf taukid pada sini. Jadi la itu lam taukid namanya. Pasti. Kemudian ada nun tasdid itu juga nun taukid. Pasti dia akan dilemparkan dengan pasti, dengan sungguh-sungguh dalam neraka khutamah.
Nah, para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, pada ayat ini Allah menggunakan kata nabada, la yumbadanna, nabada. Nabada itu arti awalnya adalah mencampakkan sesuatu karena menganggapnya tidak berharga. Jadi itu dibuang, dilempar karena itu dinilai tidak ada harganya. Siapa yang dicampakkan ini? Dalam pandangan mufassir ini ada dua pendapat. Ketika Allah menyebutkan la yumbadanna fil khutama, siapa yang akan dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka khutama, itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah manusianya. Sehingga manusia yang mengumpulkan harta dengan cara-cara yang tidak halal, kemudian dia sombong dengan hartanya, dia kemudian menghina orang lain, tidak menggunakan hartanya di jalan Allah, seakan-akan mengira hartanya akan kekal selamanya, akan dicampakkan oleh Allah, dilemparkan karena dianggap tidak ada gunanya. Kemana? Ke neraka yang disebut dengan neraka khutama. Kemudian yang kedua, mufassir juga menyatakan bahwa yang dilemparkan itu tidak hanya manusianya, itu juga adalah meliputi hartanya. Makanya qiraahnya ini ada dua. Ada yang baca dengan la yumbadanna fil khutama, ada yang dengan la yumbadani fil khutama. Jadi ada yang qiraatnya dua, cara bacanya dua. Artinya harta yang dikumpulkan itu seakan-akan oleh Allah nanti akan dilemparkan ke khutama meskipun sudah musnah di dunia. Begitu tidak berharganya harta itu buang saja ke neraka. Nah, gitu. Jadi harta yang tidak termanfaatkan untuk fisabilillah ini tidak ada maknanya kan gitu. Enggak ada artinya. Itu akan Allah mengingatkan betul, hati-hati. Harta itu bisa menyebabkan kita ini lalai dari jalan Allah. Kita bisa merasa hebat, merasa sudah tidak butuh pada Allah, hanya juga menghina pada manusia yang lain. Jadi kecenderungannya orang kaya itu kadang begitu mudah untuk menghina. Sementara orang miskin itu perasa. Orang miskin perasa itu. Jadi orang kaya batuk saja, kalau batuknya kurang nyaman itu ngenes ke hati itu. Ngenes ke hati. Miskin ini perasa. Jadi hati-hatilah ketika kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Jangan sampai rezeki yang banyak itu menyebabkan ada saudara kita yang merasa terhina, merasa nggak nyaman ya. Ngenes apa bahasa Indonesia ngenes itu? Bahasa Indonesia yang ngenes apa? Merasa apa? Ngenes. Kalau Madulanya ngenes, jadi merasa perasaannya itu terhina, yang ngenes lah, yang bukan orang Madura ya biar tahu ngenes. Jadi orang miskin itu begitu. Orang miskin itu raja ateh. Justru kalau orang miskin datang kepada saudaranya yang kaya, dia akan bawa semuanya. Sementara kadang saudaranya yang kaya ketika datang pada saudaranya yang miskin, dia bawa apa adanya, kadang tidak bawa apa-apa. Jadi orang miskin kedua raja ate itu. Nah, itu perilaku begitu itu Allah ancam ia ke neraka yang disebut dengan khutama. Jadi neraka ini disebut dengan neraka khutama. Apa khutama itu? Khutama adalah dari kata hatama, yang makna asalnya adalah hancur. Jadi al-khutama gak dinto sesuatu neraka yang dengan panasnya yang luar biasa itu amat menghancurkan. Jadi ada neraka disebut dengan neraka khutama. Makanya kalau dalam surah ini kemudian disebut neraka khutama, saya lebih sepakat kata wailun likulli humazatil lumazah itu tidak dimaknai dengan neraka wail, karena memang tidak ditemukan lagi referensi-referensi selain kata wailun yang itu
maknanya bisa neraka wail, tapi lebih kepada ancaman, celaka. Karena pada ayat yang keempat ini Allah menyebutkan tempat yang akan dijadikan sebagai tempat siksa orang yang mengumpulkan hartanya dengan cara-cara seperti itu adalah neraka khutamah. Neraka khutamah. Jadi wailul likulli humazatil lumazah itu lebih tepatnya menurut saya celaka bagi setiap orang yang mengumpat dan menghina, pengumpat dan penghina. Baik. Jadi Allah perkenalkan pada ayat yang keempat ini satu nama neraka yang disebut dengan neraka khutamah. Banyak sebenarnya nama-nama neraka. Panjenengan bisa membaca tafsir Quran surah Al-Hijr ayat 43 sampai 44. Pada ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Kata Allah, sungguhnya neraka jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut syaitan semuanya. Ia mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Jadi kata Sayyidina Ali, ya, kata abwabus sab'ah pada ayat ini bahwa neraka itu ada 7 tempat yang itu 7 tingkat. Neraka jahanam itu ada 7 tingkat. Jadi kemudian kira-kira neraka khutamah itu ada di tingkat berapa? Ini memang para mufassir, para ulama berbeda pendapat. Kalau merujuk kepada Imam Al-Qurtubi dalam tafsir ahkamnya, beliau menyebutkan bahwa neraka khutamah itu ada pada tingkat yang ke-6, merupakan tingkat yang ke-6 kata mufassir Imam Al-Qurtubi. Jadi ini memang banyak beda pendapat tentang posisi neraka khutamah. Ada juga yang menyebutkan bahwa neraka khutamah itu merupakan yang ketiga. Jadi ini pendapatnya dari Imam Al-Mawardi, dari Al-Kalbi. Oh maaf, itu yang keempat ya. Kalau kata dari Imam Al-Mawardi itu tingkat yang keempat. Jadi banyak versi. Jadi kalau panjenengan baca Al-Quran itu memang ada 7 nama neraka. Jadi yang paling dahsyat itu neraka jahanam, kemudian neraka laza, neraka khutamah, sa'ir, saqar, jahim, dan hawiyah. Jadi kalau misalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullil ladzina kafaru sataghlabuna wa tusyarun ila jahannam wa bi'sal mihad. Jadi yang paling buruk itu neraka itu disebut dengan neraka jahanam. Jadi memang berbeda-beda para mufassir menempatkannya. Yang pasti bahwa seringan dengan neraka itu ya tentu seberat-beratnya, lebih berat dibandingkan dengan siksa yang mungkin kita bisa bayangkan. Kita nggak bisa membayangkan beratnya siksa di neraka, meskipun itu neraka yang paling ringan gitu. Jadi jangan menganggap neraka itu gampang bisa kita atasi gitu, jangan sampai kita. Nah, coba terlanjutkan pada ayat berikutnya, ayat kelima,
Wa ma adraka mal hutama. Tahukah kamu apa neraka Hutama itu? Nah, seringkali Allah Subhanahu wa taala bertanya seperti ini. Jadi wa ma adraka. Jadi al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Misalkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka. Jadi kalau ketemu ayat seperti ini ada pertanyaan dari Allah, tapi sungguhnya Allah tidak bermaksud untuk minta jawaban kita, tidak. Tapi ingin mengajak kita berpikir dengan sungguh-sungguh. Dan rata-rata yang Allah ajukan pertanyaan dengan kata wa ma adraka, tahukah kamu, itu rata-rata sesuatu yang tidak mungkin bisa dijangkau dengan kemampuan akal manusia. Begitu agungnya, begitu hebatnya, begitu luar biasanya, akal manusia nggak mampu menjangkau. Ada 13 kali Allah bertanya dengan wa ma adraka. Termasuk di sini wa ma adraka mal khutama. Tahukah kamu mal khutama? Apa neraka Hutama itu? Artinya kita tidak bisa menjawabnya. Tapi kenapa Allah menggunakan bahasa pertanyaan seperti itu? Agar pikiran kita ini sungguh-sungguh untuk merenunginya. Jangan dibuat lewat saja ketika Allah bertanya wa ma adraka mal khutama wa ma adraka ma lailatul qadar. Jangan wa ma adraka mal qari'ah. Jangan dibikin berlalu saja. Ya, kita seakan-akan tidak menghargai Allah ketika bertanya seperti itu. Jadi renungkan dengan sungguh-sungguh. Sehebat apapun kemampuan berpikir manusia, seakan-akan Allah menyatakan kamu tidak akan mampu untuk bisa mencapai hakikat dari apa yang Allah tanyakan itu. Gimana? Kalau ada kata-kata wa ma adraka, itu pesannya tolong renungi dengan sungguh-sungguh. Jangan kemudian dilewatkan saja, seakan-akan kita nggak peduli. Allah tanya pada kita tidak peduli pertanyaan Allah itu. Banyak, ada 13 kali Allah bertanya dengan kata-kata wa ma adraka. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Allah tanya itu. Ketika ada begitu, minimal kita berpikir sebentar, meskipun kata mufassir karena agungnya apa yang Allah tanyakan itu tidak mungkin manusia itu bisa mencapai hakikatnya, gitu kata. Tapi minimal kita sudah menghargai, gitu, menghargai ketika Allah bertanya wa ma adraka, tahukah kamu? Nah, coba menurut panjenengan ada orang atasannya tanya, Pak, tahukah kamu tentang itu? Pas sampean lewat saja begitu, tidak menghargainya, kira-kira gimana sih? Kalau enggak di pembeleng itu apa ini? Kalau di militer mungkin langsung disuruh push up. Kamu ditanya meluyur, ditanya malah enggak memperhatikan. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun pada Allah karena seringkali ketika ada pertanyaan begini kita abai. Ketika ada ayat-ayat yang menggambarkan siksa yang demikian pedih, hati kita enggak takut, kita enggak membayangkan betapa pedihnya nanti kalau kita ada di situ. Nah, makanya doa dalam khatmul Quran itu, ya Allah ampuni kami ketika hati ini tidak merasa takut ketika dibacakan ayat-ayat yang menunjukkan pedihnya siksamu. Ampuni kami ketika hati ini tidak merasa bergembira ketika engkau menceritakan betapa luar biasa rahmat dan nikmatmu, kan begitu di dalam khatmul Quran itu. Dalam doa khatmul Quran. Nah, kadang yang juga memang kadang tidak sesuai antara antara lagu dengan isi ayatnya. Adalah ayatnya bicara tentang azab, tapi lagunya mengesankan lagu riang gembira. Padahal isinya azab. Isinya adab, tapi cara bacanya malah mengesankan riang gembira, ya.
karena sudah biasa melafalkan saja. Baik. Nah, Allah bertanya kepada kita ini dengan kata-kata wa ma adraka mal khutama. Apa tahukah kamu apa khutama itu? Nah, minimal kita berhenti jenak apa ya khutama itu. Ternyata Allah jelaskan. Memang karena sungguhnya Allah tidak bermaksud minta penjelasan kita. Kita tidak akan mampu untuk mencapai hakikatnya. Apa kata Allah? Narullahil muqadah. Yang pertama. Jadi ini sampai pada tren ini sifat dari neraka Hutamah. Neraka di mana yang panas apinya amat sangat menghancurkan. Yang disebut pertama narullahil muqadah. Itu api yang memang diciptakan oleh Allah, ya. Yang Allah menyalakannya, yang dinyalakan dengan tujuan tertentu. Jadi yang menarik pada ayat ini Allah menyebutkan dengan kata-kata narullah, api Allah. Jadi itu diidhafakan dengan lafaz Allah, api Allah. Jadi kalau diidhafakan lafaz Allah itu maknanya adalah Allah ingin mengungkapkan keluar biasaannya, kehebatan dari api itu, sehingga disandarkan pada Allah, padahal itu makhluknya. Jadi sebenarnya maknanya adalah api yang diciptakan oleh Allah yang dinyalakan, itu maunya begitu, tapi langsung disebut dengan api Allah. Jadi bersandar kepada zat yang maha agung, maka api itu ingin dikeserkan sesuatu yang luar biasa, yang luar biasa. Jadi memang apa ya, ketika disandarkan pada yang agung, maka sesuatu itu juga akan terikut agung. Ketika disandarkan kepada Allah, maka Allah maha agung akan ikut menjadi agung. Itu mudhaf idhaf ilaih, narullah, api Allah. Jadi Allah nggak main-main begitu. Ini api yang saya ciptakan, tapi diungkap oleh Allah dengan kata-kata narullah, api Allah. Gak banyak ini, mungkin hanya ayat ini yang disebutkan narullah, al-Khutamah ini, surah neraka Khutamah. Kemudian sifat yang kedua adalah allati tattali'u 'alal afidah. Jadi sifat dari neraka Khutamah yang kedua adalah allati tattali'u 'alal afidah. Ia adalah api, ya, yang membakar sampai naik ke hati. Begitu panasnya itu diungkap sampai ke hati, alal afidah, sampai ke hati. Betapa panasnya api itu sampai ke hati. Para mufassir itu memang sedikit berbeda ketika memaknai sampai ke hati ini. Jadi ada yang memahaminya bahwa ketika ia dipanggang di neraka Khutamah, maka sakitnya itu sampai ke hati. Jadi kenapa disebut begitu? Karena hati ini merupakan organ yang paling dalam. Nah, ketika panas itu tidak hanya di luar saja, tapi sampai pada organ paling dalam, itu disebut dengan demikian luar biasa panasnya, tidak bisa dibayangkan. Tafsir yang kedua adalah bahwa yang akan hancur itu semuanya, termasuk hati. Nah, gitu. Semua hancur, amat menghancurkan semua jasad manusia, termasuk hati. Nah, itu makna dari allati tattali'u 'alal afidah. Jadi yang disebut dengan sampai ke hati maknanya seperti itu. Kemudian
Sifat yang berikutnya adalah innaha alaihim mu'sada. Ini juga sifat yang disebutkan oleh Allah, gambaran tentang neraka Hutamah. Sesungguhnya dia, neraka Hutamah itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka. Jadi kalau bisa dibayangkan sekarang Bapak Ibu, yang disebut dengan makna ayat ini katakanlah seperti oven lah begitu, oven. Jadi kalau panas itu kemudian tidak ada ruang sedikit pun yang bisa mengeluarkan panasnya, maka di dalam ruangan semakin panas. Semakin panas. Jadi panas tidak dikeluarkan panasnya, maka semakin panas. Dan neraka Hutamah seperti itu. Api yang panasnya luar biasa itu tidak ada sedikit pun celah yang bisa keluar, sehingga tidak ada udara yang masuk. Jadi dipanggang, disemikian lupa. Kalau kita bayangkan oven seperti jajan, seperti apa itu, oven itu semakin panas itu karena tidak ada udara yang masuk. Ya, artinya karena enggak terbuka, ya akhirnya panasnya tetap semuanya di dalam. Atau kalau ada panggangan ikan itu, ketika dipres begitu, presto itu sampai hancur ke tulang-tulangnya gitu. Ini gambaran tentang sifat dari neraka Hutamah. Kemudian juga disebut fi amadim mumaddada. Fi amadim mumaddada. Sifat itu juga sama, yaitu nanti mereka yang dimasukkan ke neraka Hutamah itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Dalam neraka Hutamah itu ada tiang-tiang, semua yang ada di situ akan diikat, tidak bisa bergerak. Maka kalau saya bayangkan itu seperti sate lah gitu. Sate dimasukkan ke oven gitu ya. Panasnya luar biasa, karena tidak tertutup maka semakin panas gitu. Semakin panas. Jadi memang tidak bisa kita bayangkan bagaimana, tapi mari ketika Allah bertanya dengan nama adraka mal Hutamah, bayangan ini harus dimunculkan dalam diri kita. Minimal ada kekhawatiran jangan-jangan satu di antara manusia yang nanti ada di situ adalah diri kita sendiri. Gimana rasanya? Jadi saya kapan beberapa bulan yang lalu ya, di negara bagian Amerika kan ada yang kebakar satu kota itu. Nah, kota apa itu ya? Yang di situ tempat apa itu? Tamasya, yang hutan-hutannya terbakar itu. Kan ada di Texas apa di mana itu? Yang tempat tamasya paling baik di negara bagian. Apa itu? Hawaii, di Hawaii itu. Ya, kebakaran hebat begitu. Itu masih ada ruang-ruang kosong yang tidak, tetapi mereka sudah menyatakan ini kebakaran paling dahsyat. Sehingga ada yang sampai mencebur dirinya ke lautan gitu ya, ada kan cerita di media itu. Untungnya lautnya nggak terbakar. Nah ini tidak ada, tertutup, tidak bisa kemana-mana, diikat, panasnya luar biasa, menjerit demikian luar biasanya. Jadi sampai hancur ke hati, ya, bahasa apa itu, untuk menggambarkan betapa dahsyatnya gitu. Nah, kalau satu di antara yang ada di setelah diri kita, saya misalnya, insya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni gitu. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi itulah gambaran dari neraka Hutamah. Jadi para jamaah, saya ingin menutup kajian ringkas pada siang ini dengan satu cerita hikmah. Ya, ada tiga pemuda intelektual yang dia cendekia datang pada seorang ulama dengan membawa satu pertanyaan, masing-masing dengan satu pertanyaan yang diyakini ulama itu tidak akan bisa menjawabnya. Yang pertama bertanya, wahai ulama, panjenengan yakin Allah ada? Ya. Apakah Allah bisa dilihat? Jadi asumsinya kalau ada pasti bisa dilihat. Yang kedua, panjenengan tahu bahwa neraka itu adalah api, kan api neraka.
Sementara jin, iblis, setan itu diciptakan dari api. Berarti nggak sakit dong, enak dong. Api ketemu api. Kemudian pemuda yang kita tanya begini, kalau semuanya dari Allah, khairuhu wa syarruhu minallah, baik buruknya dari Allah, kenapa masih ada orang yang disiksa di neraka? Pahami? Ada 3 pertanyaan yang diajukan. Ini di dalam kitab Hikmah disebutkan 3 pemuda yang bertanya dengan masing-masing bawa satu pertanyaan yang diyakini ulama itu tidak bisa menjawab. Kemudian para ulama itu kemudian diminta menjawabnya. Apa jawaban ulama? Ngambil sebongkah tanah bungkaladan yang besar, kalau murni kan kemudian dilemparkan ke 3 pemuda ini. Tentu pemuda ini kaget dan menjerit sakit karena yang dilemparkan besar. Setelah itu sang ulama ini diadukan kepada qadhi, dilaporkanlah. Sekarang ini diceritakan saya tanya baik-baik, datang suan baik-baik tanya, tapi kemudian jawabannya seperti ini. Kemudian ceritalah macam-macam. Kemudian para ulama itu menjawab, itu sebenarnya jawaban saya atas 3 pertanyaan anak muda ini, kata sang ulama itu. Yang pertama, yang bertanya Allah ada, apakah saya melihat Allah? Saya tanya, kamu saya lempar sakit tidak? Sakit. Kamu tahu sakit ada? Iya. Kamu lihat sakit? Tidak. Artinya apa? Bahwa tidak semua yang ada itu harus dilihat. 1. Selesai. Yang kedua tanya ini, setan dari api nanti disiksa ke neraka yang dari api. Enak dong. Saya tanya, kamu dari apa? Dari tanah. Saya lempar pakai tanah. Sakit atau tidak? Sakit. Jawaban kamu yang kedua sudah bisa dijawab. Yang ketiga, semua pekerjaan baik buruk ini dari Allah. Tapi kenapa ada yang disiksa? Saya tanya, kalau memang semua dari Allah, kenapa saya ini dilaporkan ke polisi? Kenapa kamu menyeret saya ke polisi? Kalau memang yang melempar kamu, saya yang melempar kamu itu Allah, kenapa saya yang dilaporkan? Kenapa tidak Allah saja yang kamu laporkan? Jadi artinya satu lemparan tanah besar itu bisa menjawab 3 pertanyaan yang maunya menjatuhkan pemuda itu. Nah, memang semua apa yang dilakukan ini semuanya dari Allah, khairuhu wa syarruhu, tapi kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Karena di situ kita diberikan ruang untuk ikhtiar, ruang untuk berusaha maksimal, tapi kemudian mohon pada Allah mudah-mudahan kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan kita ke neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan tafsir surah Al-Humazah ini mengingatkan kita jangan sampai kita terlena dengan harta dunia ini. Boleh punya harta. Saya katakan kemarin, salahatu ummati bil ilmi wal mal. Kejayaan umatku bergantung pada 1, penguasaan ilmu, yang kedua penguasaan harta atau ekonomi. Tapi ketika harta kita punya, harta kita kuasai, jangan lupa di situ ada hak-hak orang lain. Jangan lupa untuk kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Mari kita bersama-sama membaca doa ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.